Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal kimia SIMAK di tahun 2019 untuk soal nomor 10 sampai dengan nomor 12. Kita mulai dari soal nomor 10. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 45 ml HC3H5O2 0,2 molar dengan 55 ml NaC3H5O2 0,1 molar. Jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan 1 ml HCl1 molar, rasio H3H5O2 dengan C3H5O2 min setelah penambahan asam adalah Oke, di sini ada larutan buffer yang dibuat dengan cara mencampurkan HC3H5O2 dengan NaC3H5O2. Ini nanti akan menghasilkan larutan buffer ya, buffer atau penyangga. Nah, seperti yang kita tahu, untuk membuat satu larutan buffer itu bisa mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau dengan basa konjugasinya, atau mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya. Untuk soal nomor 10 ini, dia mencampurkan, HC3H5O2 ini adalah suatu asam lemah. Berarti si Na-nya ini dia sebagai basa konjugasinya. Yang diketahui di soal, HC3H5O2-nya ada 45 ml 0,2 molar, NaC3H5O2-nya 55 ml 0,1 molar. Ini kita hitung molnya. Itu ya, kalau mau mencari mol, berarti molaritas dikali dengan volume. 45 dikali 0,2 berarti 9 ya. Tapi karena dia di sini mililiter, berarti ini 9 milimol. Ini 55 dikali 0,1 berarti 5,5 milimol. Sekarang kita lihat soalnya. Jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan 1 ml HCl1 molar, berarti ditambahkannya dengan HCl. Karena HCl ini asam, maka nanti si HCl dia akan bereaksi dengan yang basa. Tuh, di sini yang basanya adalah NaC3H5O2. Ini Na-nya kita ionisasiin, berarti NaC3H5O2 waktu ionisasi akan menjadi Na+ dan C3H5O2 min. Nah, ini yang nanti akan bereaksi dengan HCl. Jadi nanti di sini ada HCl ditambah dengan C3H5O2 min. Nah, ini akan menghasilkan HC3H5O2 tambah Cl min. HCl-nya dia di sini adalah 1 molar 1 ml. Kita bikin mula-mula bereaksi sisa. HCl-nya mula-mulanya ada 1 kali 1 ya, berarti 1 milimol. C3-nya 5,5. Nah, HC3-nya udah ada 2 ya, di sini 9. Kalau Cl-nya nggak ada. Yang habis bereaksi adalah yang HCl. Dia lebih kecil ya, berarti di sini 1. Ini juga 1. Ini juga 1, karena koefisiennya mereka sama-sama. Ini habis. Ini jadi 4,5. Jadi 10 ya. Nah, yang ditanya adalah ya rasio. Berarti perbandingannya atau rasio antara HC3H5O2 dengan C3H5O2 min. Tinggal kita masukin aja. Berarti di situ kan HC3H5O2-nya 10. Berarti ini 10 berbanding C3-nya ini 4,5. Ini biar dia enggak koma-komaan, kita kali dengan 2. Berarti jadi 20 banding 9. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Persamaan reaksi berikut merupakan suatu persamaan reaksi asam basa, belum sekarang.
C6H5COH ditambah NaOH menjadi C6H5CONa tambah 2O. Jika ke dalam 250 ml dicampurkan 10 mmol C6H5COH dan 10 mmol NaOH dan diketahui Ka-nya adalah 5 pH larutnya yang terbentuk adalah, ketika ada reaksi asam basa, kita harus bikin stoikiometrinya. Biar kita tahu untuk menghitung pH-nya kita memakai konsep yang mana. Karena untuk asam basa ini, kamu bisa pakai konsep hidrolisis dan juga pakai konsep buffer atau bisa juga asam basa biasa. Nah, di sini dia ada reaksi antara C6H5COH ditambah dengan NaOH menjadi C6H5COONa ditambah dengan H2O. Tulisannya belum setara, tapi kalau misalnya kita lihat, sebenarnya itu udah setara ya, nih C-nya udah 7, ini juga 7, kan ini C6H5COO, ini C6H5COO, Na-nya 1, terus H2O kan berarti dari sini 1, H-nya ini 1, kalau dari sini 1, setara ya. Tinggal kita bikin molar-molar bereaksi sisa. Kita masukin angkanya, berarti C6H5COH-nya dia 10 mmol. Kemudian NaOH-nya juga 10 mmol. Dan pemadanya mol-mol. Karena dia konsennya sama, kemudian mol-molnya juga sama, berarti habis dua-duanya ya. Jadinya di sini adalah 10 mmol. Ini juga 10 mmol. Ini juga 10 mmol. Ini juga 10 mmol. Berarti nanti di sini habis, ini habis, ini 10 mmol, ini juga 10 mmol. Nah, kita lihat di sini kedua reaksinya habis bereaksi ya. Kalau misalnya kedua reaksinya habis bereaksi, asam dan basanya, maka kita menggunakan konsep dari hidrolisis. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau mencari pH dalam proses hidrolisis, kita harus tahu dulu yang kuatnya siapa. Nah, yang kuatnya sini dari ini NaOH. NaOH itu adalah basa. Karena dia basa, maka kita mencarinya adalah OH-. Rumusnya apa? Rumusnya adalah KW per Ka dikali konsentrasi garam kali N. N-nya itu apa? Nah, N di sini ini adalah valensi dari ion lemahnya. Kan tadi yang lemahnya ini berarti ya, si C6H5COO. Valensinya berapa? Ini kan nggak ada angka di belakangnya, berarti valensinya nanti adalah 1. Nah, konsentrasi garamnya gimana? Konsentrasi garamnya kita harus tahu dulu. Oke, kita mau mencari konsentrasi garam. Cara mencari molaritas adalah mol per volume. Kemudian berarti di sini molnya adalah 10, volumenya adalah 250 ya. Dari soal nih, 250. Berarti 10 dibagi 250 adalah 0,04 molaritas. Kalau udah kita tinggal masukin aja angkanya. KW itu selalu 10 pangkat 14 ya. K-nya di soal adalah 6 kali 10 pangkat min 5. Jadi konsentrasi garamnya 4 kali 10 pangkat min 2. N-nya 1. 4 dibagi 6 itu adalah 0,66 kali 10 pangkat min 11. Ini biar 10 pangkat ini dibagi 2, kita jadiin 6,6 dikali 10 pangkat min 12. Jadinya adalah 10 pangkat min 12 itu kan 10 pangkat min 6 ya kalau diakarin. Nah, 6,6 nya kan ini udah lebih, dia nggak bisa diakarin, kita kira-kira aja kurang lebih 2,2. Ini baru OH-nya. Sekarang kita cari pH dulu. Dimana pH adalah min log dari OH-.
Berarti min log 2,2 kali 10 pangkat min 6. Berarti ini 6 min log 2,2. Sekarang kita cari pH-nya. 14 min pOH. 14 dikurangi 2, 14 dikurangi 6 min log 2,2 berarti 14 kurangi itu 8 ya. 8 plus log 2,2. IPG-nya nggak ada. Nah, kita lihat aja di sini. Kita lihat bahwa pH-nya di sini dia lebih dari 8 kan, tapi dia kurang dari 9. Jadi kita bisa tahu di antara pilihan ini yang lebih dari 8 kurang dari 9 itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Senyawa berikut merupakan senyawa organik yang bersifat asam. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, di sini ada beberapa senyawa. Kalau misalnya kalian lihat, di sini ada COH, 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 COH. Berarti keempat ini itu adalah asam karboksilat ya. Karena ada gugus COOH. Kemudian sisanya sama. Di sini ada CH2, ada CH2, nah ini COOH. COOH-nya ini adalah gugus karboksilatnya. Nah, C yang berada setelah C gugus karboksilat ini namanya adalah C alfa. C yang berada di sebelah C alfa berarti itu adalah C beta. Kalau misalnya ada lagi di belakangnya berarti itu C gamma. Nah, kita lihat di 4 senyawa ini ada tambahan halogen ya. Untuk senyawa 1, 2, dan 3, posisi halogennya sama. Dia ada di C beta, sedangkan nomor 4, gugus halogennya dia ada di C alfa. Nah, gimana untuk menentukan keasamannya? Kalau misalnya di C alfa ini kita substitusikan X atau halogen, maka dia akan memperbesar keasaman. Kenapa dia memperbesar keasaman? Karena si X ini atau halogen ini dia memiliki keelektronegativan yang besar. Ketika dia memiliki keelektronegativan yang besar, maka H yang berada di gugus karboksilatnya itu dia akan lebih mudah lepas. Kalau misalnya si halogennya ada di C beta, maka kan posisinya lebih jauh daripada C alfa dengan si atom hidrogen. Jadi keasamannya lebih kurang dibandingkan kalau si halogennya ada di C alfa. Berarti si senyawa nomor 4 ini adalah senyawa yang paling asam. Nah, untuk yang 1, 2, 3, untuk menentukan urutan keasaman tinggal melihat dari keelektronegatifan aja. Urutannya F itu akan lebih besar daripada Cl, lebih besar daripada Br, dan lebih besar daripada I. Jadi urutan keasamannya untuk soal nomor 12 ini dimulai dari nomor 4 paling besar, kemudian ke nomor 1, kemudian nomor 2, dan terakhir nomor 3. Kita lihat pernyataannya, senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Salah ya. Senyawa 2 lebih asam dari senyawa 3 benar. Senyawa 3 lebih asam daripada senyawa 1 salah. Senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman yang paling tinggi. Benar. Oh, ini udah ada ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang